Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham, NIM 2022-54077. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah dari Bapak Sigit Aroman STMT, yaitu Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas, dengan judul Limit Fit and Tolerance. Untuk yang pertama, kita memperjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Limit fit dan tolerance yaitu konsep saling berhubungan dengan rekayasa, khususnya dalam pembuatan dan perakitan komponen mesin. Limit adalah batas ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan untuk suatu komponen. Fit adalah bagaimana komponen itu saling berhubungan, misalnya clearance fit, internal fit. Dan tolerance adalah variasi yang diizinkan dari ukuran nominal. Limit yaitu pertimbangan nilai. Nah, di sini ada sebuah contoh yaitu pertimbangkan sebuah nilai toleransi yang ditentukan untuk sebuah poros bersama dengan dimensi dasar yang diberikan sebagai 30 lebih atau kurangnya 0,04 mili, dan batas dimensi atas adalah 30,04 mili. Batas dimensi bawah 29,96 mili. Kemudian batas logam maksimum atau MML untuk porosnya adalah 30,04 mili, dan batas logam terkecil atau LML dari poros adalah 29,96 mili. Toleransi dapat ditentukan pada kedua elemen pertemuan, yaitu pada poros atau pada lubang. Sebagai contoh, poros dengan ukuran dasar 30 mili dengan nilai toleransi 0,04 dapat ditulis sebagai 30 kurang lebih 0,04. Oleh karena itu, ukuran maksimum yang diizinkan atau batas atas adalah 30,04 mili, dan ukuran minimum yang diizinkan atau batas bawah adalah 29,96 mili. Maka nilai zona toleransi adalah batas atas dikurangi batas bawah, dengan hasilnya yaitu 0,08 mili. Nah, di sini ada toleransi ya. Toleransi dapat ditentukan oleh dua sistem. Sistem toleransi unilateral, dimensi bagian diperbolehkan untuk bervariasi pada satu sisi untuk ukuran dasar, yaitu di bawah atau di atasnya. Jenis metode toleransi ini adalah membantu mengerjakan batas atas, poros, dan batas bawah lubang, seperti yang ada di gambar ini contohnya. Untuk yang kedua ini bilateral toleransi sistem. Dimensi bagian diperbolehkan bervariasi di kedua arah ukuran dasar. Kalau yang pertama kan pada satu sisi ukuran dasar. Nah, jadi batas toleransi terletak pada kedua sisi ukuran dasar. Dengan menggunakan sistem ini, toleransi bervariasi, jenis kesesuaiannya pun bervariasi. Untuk fit, seperti yang digambar ini ada 3 jenis fit, yaitu clearance fit, internal fit, dan transition fit. Untuk clearance fit adalah kecocokan yang selalu memungkinkan jarak bebas antara lubang dan poros pada kopling. Ukuran batas bawah lubang lebih besar atau setidaknya sama dengan ukuran batas atas poros. Untuk yang B, transition fit, kecocokan di mana tergantung pada ukuran sebenarnya dari lubang dan poros.
keduanya jarak bebas dan gangguan dapat terjadi pada kopling. Untuk yang ketiga, interference fits adalah ucapan selalu memastikan adanya interferensi antara lubang dan poros di dalam kopling. Ukuran batas atas lubang kecil lebih kecil atau setidaknya sama dengan ukuran batas bawah. Interference ketika perbedaan antara ukuran lubang dan poros sebelum perakitan adalah negatif, maka kecocokannya adalah disebut kecocokan interferensi. Sebagai contoh, yaitu ukuran maksimum lubang 49,85 mili, ukuran maksimum poros yaitu 50,1 mili, dan untuk yang ukuran minimum lubang 49,65 mili, ukuran minimum poros 49,9 mili. Jarak bebas minimum dalam kasus kecocokan interferensi adalah perbedaan aritmatika antara maksimum ukuran lubang dan ukuran minimum poros sebelum perakitan. Pembebanan luar ditransfer oleh gerakan antara poros dan lubang yang dibuat sesuai selama perakitan. Gesekan tersebut disebabkan oleh gaya normal bagian dalam dibuat sebagai hasil dari deformasi elastis dari bagian yang terhubung. Selanjutnya ini slide clearance fit ya, atau RC. Ketika bagian yang dikawinkan harus atau digabungkan harus bergerak perlahan tetapi secara teratur dalam hubungannya satu sama lain. Misalnya pada roda gigi ganti geser di kotak roda gigi ganti cepat alat mesin, gerakan teleskop mesin bubut, dan gerakan umpan spindle. Jika terjadi pengeboran mesin, digunakan pemasangan geser. Dalam jenis kecocokan ini, jarak bebas yang dijaga sangat kecil dan dapat berkurang menjadi 0. Namun, untuk jenis gerakan yang lambat dan tidak linear, misalnya gerakan antara mesin bubut dan kepala pembagi atau gerakan antara piston dan kartu geser, digunakan AC slide fit. Running clearance fit. Untuk yang RC berbeda lagi, ketika hanya jarak bebas yang cukup untuk tujuan yang dimaksudkan, misalnya pelumasan, diperlukan untuk mempertahankan antara dua bagian yang umumnya pada kecepatan rendah atau sedang kecepatan tinggi. Misalnya bantalan kotak roda gigi, poros yang membawa katrol, maka digunakan fit berjalan dekat. Untuk jenis ini cukup besar jarak bebas yang dipertahankan. Untuk misalnya yaitu poros koma sentrifugal. Untuk yang sekarang itu Indian Standard Spesifikasi and Application. Design of whole and shaft. Nilai deviasi fundamental adalah fungsi dari rentang ukuran dasar, di mana ukuran dasar jarum tetapi bukan ukuran dasar tertentu. Kisaran diameter naik ke atas hingga 500 mili. Dari ukuran dasar telah ditentukan dalam IS 919. Sebagai contoh, ada sebuah lubang dengan keterangan 55/7 yang berarti untuk yang 55 adalah ukuran dari dasar lubang, dan untuk huruf H yaitu posisi lubang terhadap garis 0. Dan untuk yang angka 7 setelah H itu yaitu tingkat toleransi, yaitu IT7. Dengan mengetahui nilai ini, batas ukuran 55 mili dapat diketahui. Dan untuk yang contoh kedua, ada sebuah poros dengan 60 N9, yaitu yang berarti seperti yang tadi, angka 60 itu ukuran dasar dari poros. Dan untuk yang huruf, posisi poros terhadap garis 0. Dan yang 9 itu tingkat toleransi, yaitu IT9. Untuk menentukan batas, kita harus mencari tahu nilai toleransi.
Pertama, untuk lubang dan kemudian poros agar sesuai dengan persyaratan untuk jenis kecantikan yang sebenarnya aplikasi yang sedang dipertimbangkan. Nah, seperti rumus yang satu ini, I sama dengan 0,45, 3 dengan diprogramir D tambahkan 0,001 D. Di sini D diameter ya. Diameter D dalam apa? Adalah rata-rata geometris dari langkah diameter, yaitu dapat dilihat dari tabel 63. Dan nilai toleransi untuk tingkat toleransi IT5 hingga IT16 diberikan pada tabel 6,4. Illustration for demonstration type of it. Di sini ada soal yaitu 55H7 apa? Itu yang pertama, determin D sama dengan 50 kali 65, yaitu dengan hasil 57,008. Determin value of I dengan hasil 1,789. Nah, seperti yang sesuai ada di gambar, langkah-langkahnya seperti berikut. Untuk kali ini kita akan membahas tipe GOG ya. Blok GOG yang pertama, standar dimensi adalah digunakan untuk pengukuran komparatif serta untuk memeriksa. Dan untuk ring G atau GOG pengukur cincin untuk pengukuran komparatif sebagai serta untuk memeriksa atau mengkalibrasi. Yang ketiga yaitu snap gauge pengukur jepret, yaitu mekanis menggunakan perbandingan atau gerakan fisik dan perpindahan elemen pengukur. Untuk yang keempat ini air gauge pengukur udara menggunakan perubahan tekanan atau laju aliran. Yang kelima, bore gauge dan ID gauge pengukur lubang dan pengukur ID dirancang untuk pengukuran dimensi atau penilaian diameter internal telar. Yang keenam, taper limit gauge pengukuran chip sebagai steker pengukur memeriksa lubang tirus dan pengukur cincin lancip. Yang ketujuh yaitu thread gauge untuk pengukur ulir. Yang 9 atau 8 ya, radius gauge ini untuk memeriksa radius dalam dan luar pada profil bagian. Yang terakhir ini filler gauge, ukuran tumpukan akan memberikan dimensi pada celah. Ukuran dimensi adalah disebut pada tumpukan yang membantu tumpukan. Nah, di sini ada allocation of gauge tolerance dan wear allowance. Ini ada satu contoh soal lagi ya. Design upload for checking the hole of 70 halaman dengan menggunakan 25i dengan diameter start 50 sampai 80 mili dengan rumus D sama dengan D1 kali D2 sama dengan 50 kali 80 dengan hasil 63,24 mili. Dengan I 0,45 ditambahkan atau dengan hasil 1,8561 mikron. Untuk hole dimension, goal limit of hole yaitu 70. Untuk mencari no goal limit yaitu 70 ditambahkan 0,04640 dengan hasil 70,04640 mili. Dan untuk mencari sebuah workman allowance 10% elemen tolerance 10 dibagi 100 dikalikan 0,4640 dengan hasil 0,004640. Dan untuk workmanship allowance yaitu 0,4640 dan nomor proses 70 dan menjadi 70 lebih 0,004 dan lebih 0,041. Terima kasih presentasi dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi.